Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama kembali digelar hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Marcelina Gita dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat siang Gita. Siapa sajakah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang ke-11 kasus penodaan agama hari ini, Gita? Selamat siang Widya, sebenarnya total ada 4 ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang. Di auditorium Kementerian Pertanian ini baru tiga ahli. Ketiga ahli tersebut, yang pertama ada Yunahar Ilyas, merupakan ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Miftahul Ahyar, merupakan ahli agama Islam dari PBNU. Serta yang ketiga yang sudah hadir adalah Muzakir, merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Sedangkan untuk satu ahli lainnya, yakni Abdul Khair Ramadan, sampai sejauh ini belum terkonfirmasi kedatangannya di auditorium Kementerian Pertanian. Sebenarnya untuk Abdul Khair Ramadan ini sudah diminta untuk hadir pada sidang ke-10 minggu lalu, namun karena pada sidang ke-10 minggu lalu ini tidak dapat hadir sehingga dialihkan menjadi hari ini untuk didengarkan keterangannya. Namun jika Abdul Khair Ramadan tetap tidak hadir dalam persidangan kali ini menandakan bahwa sudah 2 kali permintaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mendengarkan keterangannya, namun Abdul Khair Ramadan tidak hadir. Dan untuk Abdul Khair Ramadan sendiri ini juga merupakan salah satu ahli yang ditolak oleh kuasa hukum, karena ahli ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk kuasa hukum menyatakan jika ada ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia, maka kuasa hukum menyatakan keberatannya karena menurut kuasa hukum, ahli dari Majelis Ulama Indonesia dinilai tidak independen dan tidak subjektif karena Majelis Ulama Indonesia lah yang mengeluarkan produk sikap dan pendapat keagamaan terkait dengan penistaan agama. Dan sejauh ini yang tengah didengarkan keterangannya di dalam ruang persidangan adalah ahli agama Islam dari PBNU, yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar. Widya. Iya, Gita, sudahkah ada hal menarik atau hal baru yang terungkap dalam sidang kali ini, Gita? Sejauh ini yang ditanyakan oleh hakim kepada ahli agama Islam dari PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, lebih kepada apakah pendapat dari Miftahul Ahyar ini terkait dengan sikap dan pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyatakan bahwa sependapat dengan sikap dan pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI. Kemudian ditanyakan juga bagaimana terkait dengan pendapatnya soal surat Al-Maidah ayat 51 yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Miftahul Ahyar menyatakan bahwa dengan adanya kata dibohongi pakai ini mengindikasikan bahwa adanya penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, tidak hanya agama namun juga penistaan agama yang dilakukannya kepada ulama. Sejauh ini itu adalah beberapa hal yang ditanyakan dan juga digali oleh hakim. Kita masih akan terus menantikan seperti apa jalannya persidangan. Nantinya setelah Kiai Haji Miftahul Ahyar, maka akan ada ahli berikut yang didengarkan pernyataannya, yakni ada Muzakir. Ini merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Kembali di Breaking News Metro TV pemirsa, dan masih bersama saya Yohana Margarita dan Bung Usman Kansong. Bung Usman, tadi jika melihat saksi-saksi dan juga kuasa hukum yang nanti akan hadir begitu, menurut Anda nanti arah dari kasus Ahok ini akan seperti apa sih? Ya, saya kira dalam persidangan nanti itu kelihatannya akan memberatkan Ahok dari keterangan para saksi, karena saksinya nomor 1 itu dari dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pasti jaksa menginginkan kesaksian itu memperkuat dakwaan. Nomor 2, organisasi-organisasi yang tempat para ahli itu bernaung, itu ada kaitannya dengan organisasi yang terlibat dalam perkara Ahok, yaitu MUI. Dalam hal MUI itu menyampaikan bukan fatwa tetapi sikap ataupun pendapat keagamaannya begitu. Nah, kemudian
ada ahli dari NU juga, tetapi sekali lagi kita apresiasi ada saksi dari NU, cuma karena dia dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, jangan-jangan juga akan memberatkan Ahok. Kemudian juga saksi ahli hukum pidana Pak Muzakir itu juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kita berharap netral, objektif begitu ya, objektif, dan saya kira dua saksi ahli ini relatif ya, yang dari NU dan dari UI ini relatif akan lebih objektif. Kenapa? Karena tadi posisinya tidak terlibat di dalam organisasi yang berperkara begitu ya, yang menyebabkan adanya perkara ini. Nah, kita berharap kedua saksi ahli itu objektif, walaupun tidak bisa seobjektif yang diharapkan oleh kuasa hukum. Kenapa? Karena dihadirkan oleh jaksa penuntut umum begitu. Dan saya kira kalau Pak Muzakir itu beberapa kali bisa kita baca pendapatnya seperti apa dalam kasus Ahok. Memang kelihatannya kalau saya tidak salah itu memang ya ada penodaan agama kira-kira seperti itu dalam perkara Ahok. Oke, sambil nanti kita menunggu kehadiran para saksi dan juga jalannya sidang, Bung Usman. Ini terkait dengan bagaimana kemudian tren untuk mengerahkan massa mengawal persidangan ini masih saja terjadi sampai dengan saat ini begitu. Nanti kita akan pantau. Menurut Anda seperti apa nanti nilainya jika ini terus dibiarkan begitu? Ya, saya kira yang paling tinggi dalam kasus unjuk rasa ini adalah mengganggu lalu lintas, mengganggu aktivitas warga begitu kan. Yang kedua, dia tidak akan berpengaruh terhadap persidangan, ya, tidak akan berpengaruh pada persidangan. Hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta ataupun pendapat yang dihadirkan dalam persidangan, tidak dalam ruang sidang, tidak dari luar ruang sidang, termasuk unjuk rasa. Dan yang nomor 3, unjuk rasanya ini juga kan sudah semakin surut dari sisi jumlah, dari sisi intensitas. Dari sisi jumlah jauh dibandingkan awal, baik dari kedua belah pihak ya begitu. Dan dari sisi intensitas, kalau dulu itu kan dari sebelum sidang saja sudah ada yang hadir, sudah ada yang berorasi, sampai sidang berakhir. Sampai Pak Basuki pun sudah keluar dari ruang sidang, mereka masih tetap berorasi. Sekarang kelihatannya intensitasnya itu sudah tidak seintens dulu lagi. Mungkin 1 jam, 2 jam itu sudah lelah, sudah selesai, sudah balik, sudah banyak yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di situ begitu. Jadi ya sekali lagi dugaannya ya karena salah satunya karena logistiknya memang sudah berkurang juga begitu. Karena ini demo yang unjuk rasa yang saya kira ada kepentingan yang sangat praktis ya, bukan kepentingan yang ideologis. Kalau dia kepentingannya ideologis, pasti akan bertahan. Karena ideologinya itu mengharuskan dia untuk berunjuk rasa. Tapi karena kepentingannya praktis, ya dia lihat kepentingan praktisnya sudah mulai surut. Oh sudah selesai pilkada putaran pertama, maka akan berkurang. Karena kepentingannya praktis dan politis. Begitu. Iya, karena ketika kita melihat rentetan demo-demo yang terjadi beberapa bulan terakhir di 2016 sampai dengan sekarang sangat konsisten dengan kelompok-kelompok yang sama, begitu menuntut hal yang sama, hanya satu, it's all about Ahok begitu. Nah ini sulit untuk tidak mengaitkan itu dengan politik juga begitu. Ya pasti ada kaitannya dengan politik. Ya makin hari makin kelihatan lah politisasinya itu. Salah satu ukurannya ya setelah pilkada kok surut begitu. Siapa yang paling diuntungkan sih Bung Usman untuk terkait dengan? Ya yang paling diuntungkan walaupun menyangga ya tentu saja lawan-lawan Ahok sebetulnya itu. Ya lawan-lawan Ahok baik secara aktif maupun pasif dia diuntungkan oleh unjuk rasa ini ya, oleh gerakan-gerakan 212, 212, 411 itu diuntungkan, dimanfaatkan begitu. Nah, pasti selalu ada yang mengambil keuntungan dari sebuah situasi. Ya, dalam kasus tidak beruntungnya Agus misalnya, Agus Silvi, karena menurut banyak analisis, karena tweet-tweetnya Bapak SBY misalnya, itu kan pasti bermanfaat buat yang lain, ya buat Anies, suara Agus lari ke Anies begitu. Yang tadinya menurut survei itu di atas 30 juga Agus, tetapi ternyata faktanya 17%. Pasti ada yang dimanfaat, ada yang
mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Persoalannya adalah dia pasif atau aktif begitu. Nah, lawan-lawan Ahok melakukan dua hal ini, ya, secara aktif juga pasif. Aktif misalnya di aksi di Masjid Istiqlal kemarin, dua-duanya hadir. Ya, itu kita tidak bisa nafikan bahwa aksi di Masjid Istiqlal juga itu terkait dengan pilkada yang akan berlangsung beberapa hari lagi waktu itu. Itu kan tanggal 11, pilkada itu tanggal 15, 4 hari lagi. Dan itu di ujung masa tenang kan begitu. Jadi memang kelihatan sekali kemuatan politisnya. Iya, apalagi nanti kita menjelang untuk putaran kedua ini akan berakhir, akan dilaksanakan di bulan April. Dan diprediksikan sidang ini pun juga akan berakhir di bulan yang sama. Menurut Anda nanti seperti apa? Memang kalau kita lihat dari sisi waktu, ini masih saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saya tidak tahu apakah pekan depan masih saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Ya. Setelah itu saksi ahli yang dihadirkan atau saksi yang meringankan itu dihadirkan oleh kuasa hukum. Dan kemudian ini bisa berlangsung 4 pekan atau 5 pekan atau lebih, artinya sudah mencapai bulan April. Itu satu dari sisi waktu ya, dari sisi waktu. Nah kemudian dari sisi hakim, ya dari sisi hakim ini juga barangkali hakim akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau memvonis setelah pilkada putaran kedua. Ini kebijakan hakim ya, wise-nya itu ada di mana. Sebab kalau tidak misalnya vonis berlangsung sebelum putaran kedua bisa mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pilkada DKI. Ya, bahkan mungkin bisa menjadikan pilkada DKI bubar, jangan-jangan begitu. Misalnya Ahok divonis bersalah begitu dan ancaman hukumannya maksimal atau vonisnya maksimal, itu kan berarti dia tidak keikutsertaannya kan akan dipertanyakan begitu. Ya, akan dipertanyakan. Tapi minimal itu tadi mempengaruhi keputusan orang untuk memilih karena sudah ada vonis terhadap Basuki begitu. Oke, baik, nanti kita akan nantikan itu ya, bagaimana pelaksanaan untuk putaran kedua. Terima kasih Bung Usman untuk waktunya. Sama-sama. Dan kita akan lanjutkan lagi Breaking News usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.